Assalamualaikum Pak Tanto, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Yan, alhamdulillah kabar baik Bu. Alhamdulillah Pak, saya juga ikut senang mendengarnya. Tapi yang saya amati Pak Tanto kelihatannya tidak bersemangat nih dan tidak seceria biasanya. Kalau boleh tahu kira-kira kenapa nih Pak, ada masalah? Emang kelihatannya Bun kalau saya lagi kurang bersemangat begitu. Seperti ada yang dipikirkan gitu Pak. Nah itulah Bu Yan, sebenarnya saya memang ada sedikit masalah. Namun saya bingung nih mau cerita ke siapa, kemana gitu. Apakah kira-kira Bu Yan punya waktu nggak Bu buat saya mendengarkan saya cerita? Insya Allah ada waktu Pak Tanto, dan jangan sungkan juga. Bapak tidak mengganggu kok. Silakan. Ya, alhamdulillah Bu, terima kasih sebelumnya ya Bu Yan ya. Jadi begini Bu, beberapa hari ini saya merasa tidak nyaman. Pikiran saya juga agak kurang tenang begitu Bu Yan. Jadi apa yang bisa saya bantu Pak untuk mengatasi ketidaknyamanan Bapak itu, dan kira-kira apa yang Bapak harapkan dari hasil pembicaraan kita kali ini? Saya sih berharap setelah saya nanti cerita dengan Bu Yan, mungkin mendapat ketenangan Bu Yan gitu. Setelah saya mengeluarkan keluh kesah saya begitu Bu. Baik. Nah, kira-kira masih ada yang lain yang ingin Bapak dapatkan? Saya sih berharap akan mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya alami sekarang Bu Yan. Iya, semoga kita nanti bisa mendapatkan pemecahannya ya Pak ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan semoga permasalahan bisa ditemukan pemecahannya. Dan jadi permasalahannya seperti apa nih Pak? Boleh diceritakan, silakan. Jadi begini Bu Yan, beberapa bulan yang lalu pengawas melakukan supervisi di kelas saya. Kebetulan saya mengajarkan di kelas 6. Nah, waktu ibu pengawas melakukan supervisi itu, saya mendapat sedikit teguran dari beliau. Kalau begitu ya Pak, tapi bagaimana bisa Pak? Lalu kira-kira apa yang membuat Pak Tanto mendapat teguran tersebut? Kalau menurut saya sih sebenarnya masalahnya tidak serius ya Bu ya. Jadi hanya masalah ringan lah menurut saya begitu Bu. Oh, tidak serius ya. Nah, tidak seriusnya seperti apa Pak? Jadi begini Bu ya, pengawas itu mengkritik tentang proses kegiatan pembelajaran yang saya lakukan di kelas Bu ya. Proses mengajar yang bagaimana Pak? Apakah Bapak dinilai kurang bisa mengelola kelas dengan baik, atau seperti apa sehingga sampai dikritik seperti itu? Jadi sepertinya beliau keberatan ketika saya mengajar tidak memakai buku teks pelajaran begitu Bu ya. Lalu bagaimana tanggapan Pak Tanto terhadap respon pengawas tersebut? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau bahwa selama ini ketika saya mengajar, saya menggunakan banyak referensi Bu ya. Misalnya dari buku referensi perpustakaan, kemudian dari video. Bagi saya, yang penting mengacu kepada kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu, sepertinya beliau agak kurang berkenan begitu Bu ya. Jadi masalahnya begitu ya. Nah, kalau begitu izinkan saya bertanya dulu ya. Selama ini kira-kira apa saja yang Bapak lakukan dalam kegiatan proses belajar mengajar? Seperti yang saya ceritakan tadi Bu Yan, saya mengajar biasanya hanya menggunakan buku-buku dari perpustakaan, kemudian menggunakan sumber-sumber video dari YouTube yang memang menurut saya interaktif dan menyenangkan begitu Bu Yan. Nah, mengapa Bapak tidak menggunakan buku teks? Menurut saya sumber belajar yang saya gunakan itu sudah cukup mempermudah murid Bu Yan, sehingga murid-murid juga termotivasi misalnya dengan dengan melihat video, dan sejauh ini juga masih tetap mengacu pada kurikulum begitu Bu Yan. Iya, betul.
Saya juga sependapat sebenarnya itu sudah bagus, Pak. Kemudian soal output, menurut Pak Tanto bagaimana hasilnya? Bapak menggunakan sumber-sumber belajar tersebut. Seperti yang kita ketahui bahwa karakter dan profil belajar murid itu beragam kan, dan belajarnya pun juga berbeda-beda. Oh ya, betul sekali Bu Yan. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya? Dan selama ini menurut saya masih ada beberapa siswa memang yang hasil belajarnya masih kurang maksimal Bu Yan. Nah, itulah Pak pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu, supaya Bapak menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Saya pikir ada benarnya juga ya Bu Yan ya. Nah, iya. Jadi setelah Pak Tanto bercerita, sekarang bagaimana nih perasaannya Pak Tanto? Ya Bu, terima kasih Bu Yan. Terus terang saya sudah merasa agak nyaman nih Bu Yan. Akan tetapi memang masih ada sedikit yang masih mengganjal Bu Yan nih. Suatu hal yang membuat saya merasa resah sehingga kepikiran terus. Bahkan kadang di rumah pun juga kepikiran dengan masalah ini, sehingga ya mengakibatkan pekerjaan yang lain agak terbengkalai begitu Bu Yan. Nah, lalu kira-kira apa yang membuat Bapak merasa masih sedikit resah selama ini? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena memang ibu pengawas tadi itu menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah saya. Nah, yang saya takutkan adalah nanti ketika jadi masalah di kemudian hari seperti itu Bu ya. Oh iya, jadi kalau boleh saya menyimpulkan yang membuat Pak Tanto merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu ya, karena Bapak tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar, dan ketika pengawas memperingatkan, Bapak memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah, gitu ya Pak ya? Iya, betul sekali Bu ya. Nah, kira-kira saya akan dipanggil atau ditegur kepala sekolah nggak ya Bu Yan ya? Jadi kalau menurut saya untuk masalah ini Pak Tanto bisa merefleksi dan mempersiapkan diri saja. Jadi nantinya misalkan Bapak dipanggil atau ditegur oleh kepala sekolah, Bapak sudah siap untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi, dan saya yakin pasti beliau juga akan menyampaikan hal-hal positif sehingga akan menambah semangat Bapak dalam mengajar. Baik Bu ya, mudah-mudahan ya Bu ya, amin ya Bu. Ya, amin ya robbal alamin. Jadi selanjutnya dari apa yang sudah kita bahas hari ini bersama, apa rencana Pak Tanto selanjutnya? Ya Bu Yan, begini, mungkin ke depan saya berencana untuk menemui beliau untuk membicarakan hal ini Bu. Mungkin beliau nanti akan memberikan solusi terhadap saya. Ya, sebuah rencana yang bagus ya Pak Tanto. Lalu kira-kira masih ada hal lain nggak yang akan Bapak lakukan ke depannya? Ya Bu Yan, saya berencana bahwa saya juga akan menemui ibu pengawas. Dan saya juga akan meminta maaf kepada beliau dan meminta saran kepada beliau mengenai bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik. Kemudian terkait proses belajar ke depan, mungkin saya juga akan mulai menggunakan buku teks gitu Bu ya. Baik, terus kemudian bagaimana dengan proses kegiatan belajar mengajar Pak Tanto selanjutnya? Ya Bu Yan, setelah ini saya akan mulai memakai buku teks sebagai salah satu sumber belajar dalam kegiatan saya mengajar. Dan mengenai sumber-sumber belajar pun saya juga pernah gunakan, tapi saya terapkan karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut begitu Bu Yan. Sehingga dengan demikian akan semakin mengakomodir kebutuhan belajar siswa begitu Bu Yan. Wah, subhanallah, luar biasa sekali Pak. Langkah penyelesaian yang Bapak ambil sudah sangat bagus dan saya setuju dengan ide itu. Alhamdulillah Bu Yan, syukur alhamdulillah. Jadi sekarang saya sudah merasa lega nih Bu Yan, karena jujur saya sangat takut dalam mengambil langkah penyelesaian permasalahan, apalagi kalau sudah berurusan dengan atasan ya Bu Yan ya. Takutnya nanti malah melebar kemana-mana begitu Bu Yan. Iya, alhamdulillah saya juga ikut merasa senang dan bersyukur Pak Tanto. Akhirnya Pak Tanto juga merasa lega. Kemudian
Dari yang sudah Pak Tanto rencanakan, komitmen apa yang akan Pak Tanto lakukan untuk menjalankan rencana tersebut, dan adakah deadline atau batasan waktunya? Baik Bu Yan, mengenai hal ini secepatnya saya akan eksekusi. Tetapi tatap muka ke depan mungkin dalam proses kegiatan belajar mengajar yang akan mengacu pada kurikulum. Kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk mungkin aturan-aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks. Secepatnya saya akan menghadap kepala sekolah dan insya Allah besok atau lusa saya akan menemui pengawas, seperti itu Bu ya. Iya Pak, terima kasih. Dan lalu selanjutnya dukungan apa yang kira-kira Pak Tanto butuhkan untuk pelaksanaan komitmen tersebut? Terkait masalah ini saya juga mungkin masih dalam pikiran ya. Saya akan berusaha dengan berkomunikasi dengan teman-teman guru di sekolah sehingga barangkali kami bisa saling mengingatkan, seperti itu Bu ya. Wah, ide bagus tuh Pak. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan dan Bapak dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang dan nyaman kembali ya Pak. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Bu atas waktu dan semuanya, baik saran maupun masukannya, sehingga sekarang saya menjadi enak nih, menjadi lega. Semoga kita bisa menjadi guru-guru yang memberikan teladan untuk murid kita ya Bu Yan ya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Iya, sama-sama Pak. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bu, mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Terima kasih Bu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, sama-sama Pak Tanto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, berarti lanjut ke Bu Yan ya. Ya. Sebentar saya langsung rekam dulu ya Bu ya. Dari sini biar nanti, yang tadi kan saya udah direkam tuh, langsung saya matiin. Sekarang saya rekam yang Ibu ya. Assalamualaikum Bu Yan, apa kabar Bu Yan? Waalaikumsalam Pak Tanto, alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah Ibu, semoga kita diberi kesehatan ya agar dapat menjalankan segala aktivitas dengan lancar ya Bu Yan ya. Amin ya Allah. Mohon maaf Pak Tanto, saya memiliki sedikit permasalahan. Barangkali Bapak tidak sibuk. Bolehkah kita berbincang sebentar Pak? Tentu saja boleh Bu Yan. Kebetulan saya sedang ada waktu luang nih. Jadi apa permasalahan yang sedang Ibu hadapi, barangkali saya bisa bantu. Kemudian apa yang Ibu Yan harapkan setelah selesai dari percakapan ini. Alhamdulillah, terima kasih sebelumnya Pak Tanto. Jadi begini Pak, saya ingin menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Mungkin dengan saya berkonsultasi dengan Pak Tanto, saya bisa mendapatkan gambaran tentang apa yang harus saya lakukan. Iya Bu, semoga kita nanti bisa mendapatkan pemecahannya ya Bu ya. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Jadi apa nih permasalahan yang Ibu hadapi sekarang ini? Silakan diceritakan Bu Yan. Jadi begini Pak, ada salah satu siswa jika masuk pembelajaran saya tidak begitu fokus dan semangat untuk belajar dan jarang mengerjakan tugas. Kadang-kadang juga mengganggu temannya. Nah itu yang membuat saya sedikit pusing itu di kelas. Oh begitu Bu Yan. Baik Bu Yan. Tadi Bu Yan bilang ada salah satu siswa yang tidak bersemangat belajar dan jarang mengerjakan tugas ya Bu Yan ya. Apakah Ibu sudah menyelusuri penyebabnya dari permasalahan ini? Sudah Pak, saya menanyakan mengapa dia tidak terlalu fokus dan bersemangat dalam pembelajaran saya di kelas gitu. Baik Ibu, lalu dari pengamatan Bu Yan, mengapa dia tidak begitu fokus dengan pembelajaran Ibu di kelas? Menurut pengamatan saya, siswa tersebut kurang menyukai pembelajaran IPA karena harus memahami beberapa materi yang menurutnya sulit, yang membuat siswa tersebut jadi malas membaca dalam memahami materinya. Nah, kemudian kira-kira seperti apa sih kondisi ideal yang Bu Yan harapkan pada murid tersebut dalam pembelajaran Bu Yan?
Tentu saja saya mengharapkan siswa tersebut lebih fokus dan bersemangat dalam mengikuti pembelajaran saya di kelas gitu, Pak. Baik Bu Yan, kalau begitu apakah ada acara yang dapat Bu Yan lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa tersebut agar lebih fokus dan bersemangat? Iya Pak, berdasarkan pengamatan saya, ternyata model pembelajaran dan metode yang saya gunakan itu kurang menarik, sehingga ada siswa yang kurang mengikuti pembelajaran dengan baik di kelas. Maka dari itu, hal yang saya lakukan adalah dengan menggunakan model pembelajaran yang inovatif, dengan metode yang menarik sesuai dengan kebutuhan siswa, kemudian mungkin ice breaking, kemudian games, dan menggunakan media yang menarik dan menyenangkan agar siswa itu lebih fokus dan bersemangat dalam pembelajaran yang saya berikan. Baiklah Bu Yan. Apakah ada model pembelajaran dan metode yang berhasil Ibu lakukan di kelas? Oh iya ada Pak. Saya pernah menggunakan model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL dengan metode praktikum pada materi pencemaran air. Nah, siswa melakukan pembelajaran secara berkelompok dengan membuat alat penjernihan air sederhana dengan menggunakan alat dan bahan yang mudah ditemukan seperti kapas, pasir, kerikil kecil, kerikil besar, ijuk, botol plastik bekas. Dan hasilnya ternyata semua siswa terlibat dalam pembelajaran. Wah, luar biasa Bu Yan. Nah, jika kita rating dari 1 sampai 10 nih, kira-kira seberapa tingkat keberhasilan model pembelajaran dan metode tersebut Bu Yan? Menurut saya antara 8-9 Pak, sampai 9 Pak. Baiklah Bu Yan. Nah, untuk selanjutnya, apa rencana yang akan Bu Yan lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya? Saya mungkin akan menerapkan model pembelajaran yang inovatif serta metode menarik dengan model pembelajaran PJBL dan ataupun metode praktikum yang seperti tadi saya paparkan, serta penggunaan media TIK dan memperbanyak referensi agar pembelajaran yang dilakukan berpihak kepada murid dan tercapai tujuan pembelajaran dari segi siswa maupun saya sebagai pengajar. Nah, kemudian Bu Yan, siapa yang dapat membantu Bu Yan dalam menyusun maupun melaksanakan metode tersebut? Tentu saja kepala sekolah, rekan sejawat, dan juga tidak lupa saya mengomunikasikan dengan para wali murid ataupun orang tua siswa. Baik Bu Yan, kira-kira berapa lama waktu yang Bu Yan butuhkan untuk melakukan rencana tersebut? Sepertinya tidak begitu lama ya Pak, karena hal ini ingin saya terapkan secepatnya dan tentu saja pencapaiannya membutuhkan waktu yang lama kalau untuk pencapaiannya, karena tidak semua bisa dikerjakan dengan instan kalau itu ya Pak ya. Siap. Kapan Bu Yan bisa mulai melaksanakan rencana ini Bu Yan? Secepatnya Pak, akan saya terapkan agar siswa mendapatkan haknya untuk belajar sehingga tercipta pembelajaran yang berpihak kepada murid. Baik, alhamdulillah ya Bu. Saya juga merasa senang dan sangat bersyukur Bu. Pada akhirnya Bu Yan menemukan solusi dari permasalahan yang Ibu hadapi. Kemudian dari yang Ibu yang sudah rencanakan tadi, kemudian komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu agar berjalan dengan baik? Secara konsisten saya ingin meningkatkan kompetensi diri dengan menggali berbagai informasi terkait pembelajaran yang inovatif, berpihak kepada murid, meningkatkan kolaborasi dengan rekan sejawat, berbagi praktik baik dengan guru lain, dan juga dengan menggunakan model pembelajaran inovatif dan metode menarik sehingga mungkin siswa akan selalu senang dengan pembelajaran yang saya berikan. Mungkin itu Pak. Baik Bu Yan. Kemudian adakah dukungan dari pihak lain yang Bu Yan butuhkan? Untuk dukungan sarana dan prasarana serta moral sudah saya dapatkan dari sekolah, dari kepala sekolah dan juga rekan sejawat, tapi mungkin ini lebih ke internal saya sendiri yang perlu konsisten dalam pelaksanaannya. Baiklah Bu Yan, semoga
rencana tersebut berjalan dengan lancar ya Bu ya. Nah, bagaimana perasaan Ibu nih setelah berbincang-bincang tadi Bu? Lega dan senang sekali Pak. Saya senang telah menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi sekarang. Alhamdulillah ya Bu. Kemudian adakah hal lain yang ingin Ibu sampaikan mungkin? Saya rasa cukup Pak Tanto. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk berbincang dengan saya sehingga saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Sama-sama Bu Yan, saya juga senang bisa mendengarkan cerita dari Bu Yan. Sama-sama Bu ya, semoga kita ke depan terus saling berbagi. Sampai jumpa Bu Yan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tanto. Sama-sama Ibu.